Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Chapter terbaru ini membawa kita kembali ke titik panas cerita yang semakin membara. Lanjutan dari bab sebelumnya memperlihatkan eskalasi besar-besaran dari konflik yang telah lama dipupuk, seolah-olah takdir dunia sedang berada di ujung tanduk. Cerita dibuka dengan adegan dramatis di medan pertempuran antara Skopper Gaban dan sebagian kru bajak laut atau pasukan penjaga yang kini bertempur habis-habisan melawan Gunko, sosok yang kekuatannya selama ini dianggap sebagai ancaman mutlak. Suasana di sana sangat mencekam. Debu, darah, dan sihir saling berpadu, menciptakan pemandangan yang seperti datang dari neraka. Sommers, yang semula ikut bertempur, terlihat meninggalkan lokasi pertarungan untuk melakukan tugas lain yang jauh lebih penting. Ia tidak sekadar melarikan diri. Ia memiliki misi, membuat lingkaran sihir pemanggil guna memanggil bala bantuan dari Marijoa. Sejak awal, Gunko sudah mencoba hal yang sama, tapi selalu gagal karena Gaban mampu menggagalkannya. Gaban tampaknya telah mempelajari seluk-beluk sihir Gunko dan tidak memberinya ruang sedikit pun untuk menyelesaikan ritual. Sementara itu, kru bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Jinbe mencoba mengejar Sommers. Namun, Sommers bukan orang bodoh. Ia menumbuhkan tanaman berduri raksasa dari tanah, makhluk hidup penuh racun yang menjulang dan bergerak seperti monster mitologi. Tanaman-tanaman itu menghadang setiap langkah Jinbe dan yang lain, menciptakan dinding-dinding alamiah yang mematikan dan mustahil ditembus tanpa pengorbanan besar. Di tengah pertempuran, terlihat bahwa Gunko mulai kehilangan kendali. Ia tampak terdesak. Gaban, dengan insting dan pengalamannya, tampak mampu membaca gerakan Gunko dan bahkan mengetahui titik lemah kemampuan regenerasinya. Gunko, yang biasanya memulihkan diri dengan cepat dari luka apapun, kali ini menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sementara itu, Sommers yang telah meninggalkan pertarungan ternyata tidak hanya bermaksud memanggil bantuan. Ia menyimpan misi tersembunyi lainnya, menuju perpustakaan misterius yang dikenal sebagai Perpustakaan Burung Hantu. Tujuannya adalah menghancurkan seluruh buku dan catatan yang tersimpan di sana, pengetahuan yang bisa mengancam pemerintah dunia. Sebelumnya, ia sempat berharap para raksasa dari Elbaf yang akan melakukannya. Namun, pemimpin mereka, Jarul, secara tegas menolak permintaan itu. Ia menyatakan bahwa Elbaf tidak tunduk kepada pemerintah dunia dan para kesatria suci tidak memiliki kuasa untuk memberi perintah pada bangsa raksasa. Sommers pun terpaksa mengambil tugas itu sendiri, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan misi adalah dengan tangannya sendiri. Namun, takdir punya rencana lain. Dalam perjalanan menuju perpustakaan tersebut, Sommers secara mengejutkan bertemu kembali dengan Roronoa Zoro. Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja, tapi terasa seolah telah dirancang oleh kekuatan kosmis. Zoro tiba di lokasi berkat bantuan beberapa raksasa yang ia temui setelah sempat tersesat. Dulu, Zoro dan Sommers pernah bentrok, namun pertarungan mereka belum selesai karena Sommers menghilang menggunakan lingkaran sihir. Kali ini, tak ada tempat lari. Pertarungan dimulai kembali. Zoro tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar soal menang atau kalah, ini soal pembuktian. Ia sudah mencoba teknik Asura di pertempuran sebelumnya, tapi teknik itu tidak cukup untuk menjatuhkan Sommers. Kali ini, ia memutuskan untuk membuka jurus baru, jurus yang selama ini ia simpan. Sebuah teknik gabungan yang memadukan Bushoshoku Haki dan Haoshoku Haki dalam proporsi yang berbeda dari sebelumnya.
Kalau teknik Asura dan King of Hell lebih banyak menggunakan Busho Shokuhaki, maka jurus ini didominasi oleh Hao Shokuhaki. Begitu ia mengayunkan pedangnya, aura buas yang keluar terasa seperti sosok iblis yang turun langsung dari neraka. Serangan Zoro seperti badai kemarahan, menghancurkan tanaman berduri Somers dalam sekejap. Tebasannya menembus pertahanan dan menghantam tubuh Somers secara langsung. Tubuh itu terluka parah, namun tetap berdiri. Somers perlahan mulai memulihkan diri, namun dengan ritme yang lebih lambat dari biasanya. Ia tampak terkejut. Bahkan ia mengakui, meskipun dengan enggan, bahwa tebasan Zoro kali ini benar-benar luar biasa. Tapi dengan gaya khasnya, ia tetap menyombongkan kekuatan regenerasinya dan menantang Zoro untuk mengalahkannya secara total. Ia bilang, "Selama regenerasiku tidak dihentikan sepenuhnya, aku tidak akan kalah." Mendengar itu, Zoro hanya menyeringai dingin, lalu berkata dengan nada datar, "Bagus, itu artinya aku bisa terus menebasmu, sampai puas." Sementara itu, di tempat lain, situasi di Pulau Hachinosu mencapai titik didih. Pulau yang sebelumnya merupakan markas para bajak laut, kini berubah menjadi medan perang besar-besaran. Shanks dan pasukannya kini bekerja sama dengan Sengoku dan Garp untuk menghentikan bajak laut Blackbeard. Awalnya, Sengoku datang untuk menyelamatkan Garp yang sempat tertangkap. Namun kini mereka bersatu untuk tujuan bersama, menggagalkan rencana kotor Blackbeard. Pertempuran besar terjadi. Shanks berhasil menusuk jantung Blackbeard. Semua orang mengira itu akhir dari segalanya. Tapi kemudian terungkap fakta yang mengguncang dunia. Blackbeard memiliki 3 jantung. Jika hanya satu yang rusak, 2 lainnya akan memulihkan yang terluka. Jalan satu-satunya untuk mengalahkannya adalah menghancurkan ketiganya sekaligus. Pertarungan mereka pun berubah menjadi duel brutal yang mendebarkan. Shanks menggunakan Kamusari, serangan andalan yang dulu milik Goldie Roger. Sedangkan Blackbeard mengimbangi dengan kekuatan Gura-Gura Nomi. Di kejauhan, Garp yang menyaksikan pertarungan itu tak bisa menahan emosinya. Ia teringat akan masa lalu, perang besar, persahabatan yang pahit, dan keputusan-keputusan yang kini ia sesali. Melihat Gura-Gura Nomi digunakan oleh Blackbeard membuat hatinya terluka. Ia yakin bahwa Edward Newgate tidak pernah berniat agar kekuatannya jatuh ke tangan orang seperti Blackbeard. Ketika pertarungan makin menggila, Sengoku dan Garp kembali menunjukkan kekuatan mereka yang legendaris. Garp menghancurkan area musuh dengan Galaxy Impact, sementara Sengoku menggunakan serangan gelombang kejut dari kekuatan Mythical Zoan-nya. Serangan kombinasi mereka menghantam pasukan Blackbeard dan membuat pulau semakin kacau. Di sisi lain, Ben Beckman bertarung melawan Kuzan. Pertarungan itu menjadi lebih serius ketika Ben menyadari bahwa Kuzan masih belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Dengan provokasi cerdas, Ben membuat Kuzan mengeluarkan awakening-nya. Pulau mulai diselimuti es, mengingatkan kita pada tragedi Pang Hazard. Ben tersenyum puas. Nah, sekarang pertarungan akan jadi menarik. Cerita pun berpindah ke pusat kekuasaan dunia, Marijoa. Di ruang otoritas tinggi, para Gorosei tidak lagi hanya membahas Luffy. Mereka kini menaruh perhatian khusus pada 2 krunya, Zoro dan Sanji. Nusjuro, salah satu Gorosei, mengaku pernah bentrok dengan Zoro dan merasa bahwa kekuatan pedang pemuda itu mengingatkannya pada seseorang dari masa lalu. Siluet Dewa Pedang Ryuma muncul. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa Nusjuro mungkin hidup sejak zaman Ryuma dan menyadari bahwa Zoro adalah penerus sejatinya. Mars menambahkan bahwa Sanji juga berbahaya. Ia ikut menggagalkan rencana Mars di Egghead. Sanji bahkan sempat menendang Nusjuro. Warkuri menyimpulkan bahwa kru topi jerami sangat berbahaya karena tidak hanya kuat, tetapi juga sangat unik dan terus berkembang. Luffy sebagai Joy Boy baru, menurut mereka, mengingatkan pada Joy Boy zaman dahulu yang memiliki 10 kru tangguh. Saat ini, Luffy baru punya 9. Jadi apakah akan ada kru ke-10 yang bergabung? Cerita terakhir membawa kita ke Pulau Zou, tempat makhluk raksasa Zunesha berpijak. Di sana, Carrot dan Wanda menerima laporan bahwa ada sekelompok orang misterius memasuki pulau. Dugaan kuat mereka berasal dari organisasi dunia bawah, Cross Guild. Jika mereka hanya ingin menyalin Road Poneglyph, mungkin tak akan jadi masalah.
Tapi jika mereka menyerang penduduk zoo, ini bisa jadi awal perang besar antara topi jerami dan Cross Guild. Dan kita semua tahu, jika Luffy tahu sekutunya disakiti, amarahnya tak bisa dibendung. Bab ini, bab 1148, adalah ledakan emosi, kekuatan, dan rahasia yang mulai terbuka. Semua pihak bergerak, semua kekuatan terlibat. Dunia One Piece sedang menuju pertempuran terbesar dalam sejarahnya. Tiga jantung Blackbeard, rahasia gelap di balik kekuatan terbesar dunia. One Piece. Dalam jagat One Piece, kekuatan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan fisik atau strategi, tetapi juga oleh misteri yang menyelubunginya. Dan tidak ada tokoh yang lebih mengguncang keseimbangan dunia saat ini selain Marshall D. Teach, alias Blackbeard. Ketika ia berhasil memperoleh kekuatan Gura-Gura no Mi, buah iblis yang pernah menjadikan Edward Newgate sebagai manusia terkuat di dunia, dunia berguncang bukan hanya oleh kemampuan buah itu, tetapi juga oleh kenyataan bahwa ia mampu menampung dua kekuatan buah iblis sekaligus, sebuah anomali yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kini, di chapter 1148, ancaman itu semakin menakutkan dengan satu fakta baru yang mengejutkan. Blackbeard memiliki tiga jantung. Gura-Gura no Mi adalah kekuatan penghancur yang bahkan diakui oleh Sengoku sebagai kekuatan yang mampu memusnahkan dunia. Di tangan Edward Newgate, kekuatan ini digunakan untuk melindungi, menjaga nama keluarga, dan menjaga keseimbangan lautan. Namun, di tangan Blackbeard, kekuatan ini menjadi alat untuk menaklukkan, menggertak, dan memeras dunia. Dalam pertempuran besar di Pulau Hachinosu yang diceritakan dalam chapter 1148, Shanks menggunakan serangan legendaris Kamusari dan berhasil menusuk jantung Blackbeard. Semua pihak mengira itu adalah akhir dari ancaman, tapi kenyataan justru lebih mengguncang. Blackbeard bangkit kembali, tidak karena kebetulan, melainkan karena ia memiliki tiga jantung, dan dua jantung lainnya mampu memulihkan yang terluka secepat kilat. Keberadaan tiga jantung ini membuka kembali spekulasi yang selama ini hanya dianggap sebagai fakta gila di kalangan penggemar, bahwa tubuh Blackbeard tidaklah biasa. Sejak lama sudah dijelaskan bahwa tubuh manusia normal tidak bisa menampung dua buah iblis. Marco sendiri menegaskan hal ini. Namun Blackbeard tidak hanya bisa menampung dua, ia bahkan bisa bertarung dengan brutal sambil menggunakan keduanya secara aktif. Maka, logikanya bukan lagi soal kekuatan, melainkan eksistensi. Ada yang berbeda secara fundamental dalam anatominya. Beberapa fakta menyebut bahwa Blackbeard mungkin memiliki lebih dari satu jiwa, atau bahwa dirinya adalah bentuk manifestasi dari entitas tiga kepala seperti Cerberus. Dan kini, bukti biologis berupa tiga jantung memperkuat asumsi bahwa dirinya adalah entitas unik yang tidak tunduk pada hukum alam dunia ini. Yang lebih mengerikan adalah bagaimana Gura-Gura no Mi disinergikan dengan kekuatan Yami-Yami no Mi. Fakta yang berkembang menyatakan bahwa Blackbeard mungkin tidak benar-benar memakan buah Gura-Gura no Mi, melainkan menyerapnya ke dalam dimensi kegelapan milik Yami-Yami no Mi. Kegelapan itu, sebagaimana dijelaskan sejak bab 441, mampu menyedot segala sesuatu ke dalamnya, termasuk kekuatan buah iblis milik orang lain. Dalam peristiwa di Marineford, setelah Edward Newgate mati, Blackbeard menutupi jasadnya dengan kain hitam dan entah apa yang dilakukannya di bawah sana. Namun setelah itu, ia keluar dengan dua kekuatan. Mungkinkah kekuatan Gura-Gura no Mi disimpan di dalam kegelapan dan hanya dilepaskan ketika dibutuhkan? Jika benar, maka Blackbeard tidak menampung dua kekuatan di tubuhnya, melainkan menyimpan salah satunya secara eksternal, di ruang yang hanya bisa ia akses, dimensi gelap yang hanya miliknya. Dalam konteks chapter 1148, fakta ini semakin relevan. Ketika Shanks menusuk jantung Blackbeard dan ia tidak mati,
Kita sadar bahwa pertarungan tidak akan berakhir dengan taktik biasa. Blackbeard adalah fenomena. Ia bukan hanya kuat, ia adalah anomali absolut dalam dunia One Piece. Gura-gura Nomi di tangannya tidak lagi sekadar kekuatan untuk mengguncang dunia. Ia adalah alat untuk membentuk ulang dunia sesuai keinginannya. Dan 3 jantung yang mungkin menjadi wadah bagi 3 kekuatan besar di masa depan, menjadikan tubuhnya sebagai benteng biologis terhadap kematian itu sendiri. Ini menjadikan Blackbeard bukan sekadar bajak laut kuat. Ia adalah simbol dari ketidakseimbangan, musuh kodrati bagi Joy Boy, dan ancaman eksistensial bagi siapapun yang mencoba mempertahankan tatanan dunia. Bukan tanpa alasan para Gorosei mulai memperhatikan gerakannya. Bukan tanpa alasan Garp dan Sengoku turun tangan. Dunia mulai memahami bahwa kekuatan ini bukan untuk dipelajari atau ditantang, tapi untuk dihentikan sebelum semuanya hancur. Gura-gura Nomi di tangan Edward Newgate adalah kekuatan gempa. Di tangan Blackbeard, ia menjadi nadi dari kiamat yang tertunda. Galaxy Impact dan Kamusari, duet legenda untuk mengakhiri era kegelapan Blackbeard. Dalam bab 1148 yang mengguncang dunia One Piece, pertanyaan besar kembali muncul. Seberapa kuat sebenarnya Galaxy Impact milik Monkey D. Garp? Dan lebih jauh, apa yang akan terjadi jika kekuatan penghancur itu digabungkan dengan Kamusari milik Shanks untuk menghadapi ancaman luar biasa dari Blackbeard yang kini menguasai 2 buah iblis paling mengerikan di dunia, Gura-gura Nomi dan Yami-Yami Nomi. Galaxy Impact bukan sekadar pukulan. Itu adalah deklarasi kekuatan dari seorang legenda hidup angkatan laut. Pada usia 78 tahun, dengan tubuh yang tak lagi muda, Garp tetap menunjukkan bahwa ia masih mampu mengguncang dunia. Dalam chapter 1080, serangan Galaxy Impact ditampilkan dengan dramatis. 1 pukulan dari udara menghancurkan 1 kota di Pulau Hachinosu. Pukulan itu bahkan tidak menyentuh tanah, namun gelombang kejut yang terpancar dari kombinasi Busoshoku Haki dan Haoshoku Haki menghantam dengan kekuatan destruktif yang bisa menyaingi bencana alam. Serangan ini jelas bukan teknik biasa. Ini adalah hasil dari puluhan tahun pengalaman bertempur, ketahanan fisik luar biasa, dan dominasi spiritual seorang penakluk. Serangan ini mengingatkan pada King Kong Gon milik Luffy dalam Gear 4, namun efeknya jauh lebih masif dan mengerikan. Bahkan jika dibandingkan dengan teknik paling dahsyat milik Luffy, Bajrang Gun, Galaxy Impact masih berdiri sejajar, jika tidak lebih unggul dalam efisiensi dan presisi kehancuran. Petir hitam yang menyelimuti pukulan Garp adalah simbol nyata kekuatan Haoshoku Haki tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh individu terpilih seperti Roger, Shanks, dan Kaido. Lalu, bagaimana jika Galaxy Impact digabungkan dengan Kamusari, serangan legendaris milik Goldie Roger yang kini diturunkan pada Shanks? Dalam bab terbaru, kita menyaksikan Kamusari menembus dada Blackbeard. Sayangnya, itu belum cukup untuk mengakhiri ancaman, karena terungkap bahwa Blackbeard memiliki 3 jantung dan masing-masing dapat menyembuhkan yang lain. Hal ini menjadikan Blackbeard hampir tak bisa dibunuh dengan serangan tunggal. Namun, jika Kamusari dan Galaxy Impact digabungkan dalam satu momentum serangan, itu bisa menjadi mimpi buruk bahkan bagi pemilik 2 buah iblis terkuat. Gura-gura Nomi bisa menghancurkan dunia dan Yami Nomi bisa menelan apapun. Tapi kombinasi 2 pukulan berlapis Haoshoku dari 2 pengguna haki terkuat sepanjang sejarah angkatan laut dan bajak laut. Itu bukan hanya serangan, itu adalah penghukuman. Bayangkan ini. Di tengah kehancuran Pulau Hachinosu, Garp dan Shanks berdiri berdampingan. Aura mereka membakar udara. Garp melompat ke udara, menyiapkan Galaxy Impact. Di saat bersamaan, Shanks menarik pedangnya dan memfokuskan Kamusari. Blackbeard bersiap dengan gura-gura Nomi, menciptakan celah retakan besar di udara. Tapi ketika 2 serangan itu menghantam bersamaan, 1 dari langit, 1 dari tanah, apapun yang tersisa dari pertahanan Blackbeard akan terbelah.
Bahkan regenerasi 3 jantungnya mungkin tak akan mampu menghadapi kekuatan semacam itu. Kombinasi ini bisa menjadi satu-satunya cara menghentikan Blackbeard sebelum ia tumbuh semakin kuat. Apalagi jika ia berhasil mencuri kekuatan lain dari pihak musuh. Di tengah dunia yang menuju perang besar, hanya kekuatan yang dikombinasikan dari dua legenda hidup, Shanks dan Garp, yang tampaknya sanggup menggulingkan kegelapan sejati. Maka jawaban atas pertanyaan, seberapa kuat Galaxy Impact? Bukan hanya sangat kuat, tapi cukup kuat untuk jadi penentu takdir dunia. Dan jika disandingkan dengan Kamusari Shanks, dunia bisa saja menyaksikan akhir dari Blackbeard, atau awal dari kehancuran yang lebih besar. Chapter 1148 bukan hanya kelanjutan dari kisah panjang One Piece, ia adalah lonceng peringatan bahwa dunia telah menapaki garis tipis antara harapan dan kehancuran. Saat debu pertempuran belum reda, darah masih mengalir di tanah, dan langit dipenuhi oleh petir hitam dari benturan kekuatan para legenda, satu hal menjadi jelas. Inilah awal dari konvergensi takdir semua tokoh utama dalam semesta ini. Di medan yang penuh dengan sihir dan kematian, nama-nama besar seperti Skopper Gaban, Summers, dan Gunko beradu siasat dan nyawa. Dalam pertarungan yang rasanya lebih dari sekadar konflik ideologi, ini pertarungan untuk mempertahankan keberadaan. Di sisi lain, bentrokan antara Zoro dan Summers menunjukkan bahwa tekad, warisan, dan semangat penakluk bisa melampaui kemampuan regenerasi sekuat apapun. Zoro, dengan teknik baru berlapis Haoshoku Haki, mewakili kebangkitan generasi baru yang tak gentar melawan rintangan apapun, bahkan yang tampaknya mustahil dihancurkan. Namun, klimaks sejati terjadi di Pulau Hachinosu. Di sana, dua kutub sejarah dan kekuatan bertabrakan dalam satu ledakan maha dahsyat. Shanks dan Garp, satu membawa warisan Goldie Roger, yang lain penjaga terakhir dari era keemasan Angkatan Laut, berdiri bahu-membahu melawan Marshall D. Teach, sang Blackbeard, yang kini terbukti sebagai anomali tertinggi dunia, pemilik 3 jantung dan 2 kekuatan iblis pemusnah dunia. Kamusari dan Galaxy Impact menghantamnya dengan murka langit dan bumi, namun ia bangkit kembali seperti mimpi buruk yang tak bisa dihapus. Blackbeard bukan sekadar musuh. Ia adalah simbol dari kekacauan yang disengaja, kehendak gelap yang menginginkan dunia terbakar agar bisa dibentuk ulang dalam bayangannya. Fakta bahwa ia tidak mati meski ditusuk di jantung, karena memiliki 2 jantung cadangan yang langsung memulihkan luka, bukan hanya mengguncang, tapi mengubah seluruh kalkulasi kekuatan di dunia ini. Bukan hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk mengalahkannya, tapi strategi dewa, kolaborasi antara legenda masa lalu dan generasi masa depan. Di Marijoa, para Gorosei kini tak lagi memandang Luffy semata. Zoro dan Sanji masuk ke radar mereka. Nama-nama yang dulu hanya dianggap kru, kini mulai dianggap sebagai ancaman eksistensial. Sementara itu, Cross Guild mengintai di balik bayang-bayang, siap mengambil keuntungan dari setiap celah yang ditinggalkan. Dan akhirnya, dari Pulau Zu hingga Hachinosu, dari puncak Marijoa hingga reruntuhan perpustakaan burung hantu, dunia One Piece kini bergetar oleh langkah-langkah para raksasa, baik harfiah maupun simbolis. Episode ini bukan sekadar pertempuran. Ia adalah deklarasi bahwa perang terakhir akan segera dimulai. Takdir tidak lagi ditulis oleh para dewa, tapi oleh mereka yang berani menantang suratan itu sendiri. Langit telah pecah, bumi telah retak, dan dalam kekacauan ini, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Siapa yang akan berdiri saat semuanya berakhir? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.